Silahkan dilihat materinya dulu, karena persamaan logaritma itu ada banyak syaratnya. Coba perhatikan baik-baik. Persamaan logaritma adalah persamaan pada bentuk logaritma yang di dalamnya memuat variabel. Variabel tersebut dapat menempati numerus atau bilangan pokok. Yang atas bilangan pokok, yang bawah numerus. Beberapa bentuk persamaan logaritma beserta penyelesaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, jika bentuk persamaan logaritmanya adalah A log fx, A log p. Log p itu bilangan angka. Syaratnya adalah A harus lebih dari 0, A tidak boleh 1. Maka fx sama dengan P. Dengan syarat fx lebih dari 0. Ini syaratnya harus fx lebih dari 0. Jadi penjelasannya begini. Ini kita ubah dulu. Ini kan 2. 2 itu harus dibuat supaya sama. Ini A log, A log. Berarti 4 log, 4 log. Ya. Berarti gini. Jadi ini persamaannya jadi 4 log 3x min 5 sama dengan kita harus munculkan 4 log. 4 log 4 itu berapa? 1 ya. Ini pangkat 2. Paham nggak nih? Jadi misalnya saya kasih ilustrasi. Misalnya ini 5 log x plus 1. Ya, di sini adalah minus 1 misalnya. Nah, ini supaya dimunculkan 5 log, ruas kanan harus dimunculkan 5 log. Jadi dibuat ini 5 log x plus 1 menjadi 5 log 5. Harus 5. Di sini harus 5. Pangkatnya ini ditaruh di pangkatnya, min 1. Sama halnya seperti ini, sebelah kirinya kan 4 log. Sebelah kanan harus dimunculkan 4 log. Sebelah kiri ada 4 log, sebelah kanannya harus dimunculkan 4 log. Ya, karena ini 4, di sini 4. Jadi ini sebagai, duanya ini sebagai pangkat. Ngerti ya? Contoh lagi biar lebih jelas. Ini contoh ya, ini contoh. Contoh lagi misalnya 6 log x minus 2 sama dengan 4. Ya, berarti supaya ruas kanan harus dimunculkan sama dengan ruas kiri 6 log. Berarti ininya jadinya 6 log x min 2 sama dengan ini harus muncul 6 log 6 harus. Jadi harus sama 6 log 6. Ini 5 log 5. Di sini 4 log 4. Terus ini sebagai pangkatnya. Nah, ini. Paham ya? Jadi disamakan ruas kiri dan ruas kanan bentuknya logaritmanya sama. Ya. Karena sudah sama 4 log karena dimunculkan ini kan mengikuti aturan ini A log fx, berarti ini sebagai fx. Ini sebagai A, ya kan? Ini sebagai P. Ya, berarti 4 lognya hilang, 4 log hilang. Jadi tinggal fx sama dengan P. Fx sama dengan P. Jadi fx-nya adalah 3x min 5 sama dengan pp-nya adalah 4 pangkat 2. Jadi 3x min 5 sama dengan 16. Sehingga 3x sama dengan 16 ditambah 5. 3x sama dengan 21. Jadi x-nya adalah 7. Ini langsung kamu jawab 7 nggak apa-apa, karena jawabannya cuma 1. Nanti kalau jawabannya 2, baru kamu pakai syaratnya tadi. Kalau jawabannya cuma 1 aja, 1 angka ini, 1 bilangan, langsung ini jawabannya. Nggak perlu kita pakai syarat-syarat. Tapi untuk meyakinkan, jawabannya ini masukkan ke fx supaya benar nggak dia lebih dari 0. Coba kita masukkan fx-nya. Fx-nya di sini adalah 3x minus 5. Nah, masukkan x-nya 7, jadi 3 kali 7 min 5. Jadi 21 kurangi 5 berarti 16. Jadi fx-nya dapat 16. 16 itu lebih dari 0 atau tidak? 16 ini lebih dari 0. Berarti benar syaratnya ini syaratnya benar. Kalau syaratnya benar berarti jawabannya x sama dengan 7 benar. Gitu ya. Jadi kalau jawabannya cuma x-nya 1, yaitu misalnya x-nya cuma 7 saja, 1 bilangan saja,
langsung jawabannya itu nggak perlu pakai syarat, nggak perlu pakai syarat. Tetapi nanti kalau jawabannya lebih dari 1, misalnya X sama dengan 7, satunya X sama dengan 2, kamu harus uji pakai syaratnya ini, betul nggak di antara duanya itu dua-duanya lebih dari 0, atau cuma salah satu saja. Ngerti ya? Paham? Kalau dia hanya jawabannya 1, nggak perlu pakai syarat, langsung jawabannya itu. Kalau dia lebih dari 1, misalnya 2, misalnya X-nya 2, ya berarti kamu harus uji syaratnya ini betul atau tidak. Paham ya? Ya, screenshot dulu nomor 1. Kalau sudah Bapak lanjutkan lagi. Sekarang persamaan logaritma kan ada 6 kalau nggak salah ya. Kita lanjutkan ya, udah di screenshot ya. Yang B, A log fx sama dengan A log gx. Jadi fungsi fx dan log gx. Jadi jika A log fx sama dengan A log gx, A lebih dari 0, A tidak boleh sama 1, maka fx sama dengan gx. Berarti ini sama dengan ini. Terus dengan syarat fx-nya harus lebih dari 0, gx-nya harus lebih dari 0. Sebagai contoh ini kan kalau dilihat kan ini 6 log x kuadrat min 8 sama dengan 6 log 3x plus 2. Nah, di sini sebagai A. Ya. Terus ini sebagai fx, ini sebagai gx. Ya. Atau cara gampangnya begini. Cara gampangnya ini kan sudah 6 log 6 log. 6 log 6 log coret. Karena udah sama ruas kiri ruas kanan sama 6 log 6 log. Tinggal fx sama dengan gx. Jadi tinggal x kuadrat min 8 sama dengan 3x plus 2. Gitu kan. Kumpulkan x-nya sebelah kiri jadi x kuadrat min 8 min 3x minus 2 sama dengan 0. Jadi x kuadrat min 3x minus 10 sama dengan 0. Difaktorkan. Ya, difaktorkan ini yaitu x, ini 5 dengan 2, ini minus, ini positif. Ya. Sehingga x minus 5 sama dengan 0, atau x sama dengan, ya langsung aja ini x plus 2 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 5 atau x sama dengan minus 2. Nah, kebetulan ini jawabannya ada 2. Kita harus uji syaratnya itu memenuhi atau tidak. Kalau soal nomor 1 tadi, ternyata x-nya jawabannya 1, sebenarnya nggak perlu pakai syarat ini, nggak usah. Ya, nggak usah pakai syarat nih. Tetapi karena soal ini ada 2 x ketemu, yaitu x sama dengan 5 dan x sama dengan minus 2, kita harus uji ini ke syaratnya apakah betul nanti fx-nya lebih dari 0 atau gx-nya lebih dari 0. Kita coba dulu yang ini dulu. Yang pertama dulu x sama dengan 5. Kita uji ke syaratnya. Ke syarat fx-nya. Fx-nya berapa nilainya? X kuadrat minus 8. Masukkan x-nya 5. Ya. Berarti 5 kuadrat min 8. 25 kurangi 8 berapa? Berarti 17 ya. Nah, nilai 17 itu kan lebih dari 0. Betul. Jadi x sama dengan 5 ini memenuhi syarat. Karena apa? Ketika kita masukkan ke fx lebih dari 0. Berarti x sama dengan 5 memenuhi. Tapi syaratnya harus masukkan ke fx dan gx. Ke gx-nya. Masukkan ke gx-nya adalah 3x plus 2. Masukkan x-nya 5. 3 kali 5 tambah 2. Jadi 15 tambah 2, 17. Ya. Berarti gx-nya syaratnya harus lebih dari 0. Ternyata dapatnya 17. 17 itu lebih dari 0. Berarti dua-duanya ini sudah memenuhi. Berarti jawaban x sama dengan 5 sudah betul. Ini sudah betul. Sekarang jawaban yang berikutnya adalah x sama dengan minus 2. Kita uji ke syaratnya yang pertama ke fx dulu. Fx-nya aja nilainya x kuadrat minus 8. Masukkan x-nya minus 2. Jadi minus 2 dikuadrati minus 8. Jadi 4 dikurangi 8 dapatnya minus 4. Ternyata jawabannya fx-nya kurang dari 0. Minus 4 itu kurang dari 0.
Padahal syaratnya harus memenuhi fx itu harus lebih dari 0. Sehingga nilai ini berarti ini tidak memenuhi. Ya, ini salah. Tidak memenuhi. Ya, berarti x sama dengan 2 minus 2 tidak memenuhi. Kan x-nya ada 2 nih, x sama dengan 5, x sama dengan minus 2. Ternyata ketika saya masukkan x min 2, hasilnya fx-nya negatif 4 kurang dari 0, berarti tidak memenuhi. Perlu nggak saya uji ke gx? Nggak perlu, karena ketika saya uji ke fx aja sudah salah. Uji ke fx aja udah salah, jadi nggak usah uji ke gx lagi, udah pasti salah. Maksudnya salah satu di antara fx dan gx itu hasilnya kurang dari 0, tidak boleh, tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi cuma x sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah cuma x sama dengan 5. Yang x sama dengan minus 2 tidak memenuhi. Jadi jawabannya E. Kalau kalian nggak jeli, kalau kamu tidak jeli, kamu pasti jawabnya minus 2 dan 5. Ya, padahal minus 2 itu tidak memenuhi ke syarat fx lebih dari 0 atau gx lebih dari 0. Yang bisa memenuhi dua-duanya cuma x sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah x sama dengan 5. Dah, screenshot dulu. Nomor 2. Sudah ya, sudah di screenshot ya. Sudah di screenshot. Kita masuk ke aturan berikutnya. A log fx, B log fx. Jadi fx-nya sama, tapi A bilangan pokoknya beda, A dan B. Jika A log fx dan B log fx, A lebih dari 0, A tidak boleh 1, B lebih dari 0 dan B tidak boleh 1, A tidak boleh sama dengan B, maka fx-nya sama dengan 1. Ini syaratnya cuma gini aja. Coba lihat persamaannya ini. Jadi 5 log x kuadrat plus 3x minus 3 sama dengan 6 log x kuadrat plus 3x minus 3. Jadi ini adalah A, ini adalah B, ini adalah fx, ini adalah fx. Jadi mengikuti ini adalah fx-nya harus sama dengan 1. Ternyata nggak ada syarat yang lain, cuma ini aja. Berarti tinggal masukkan x kuadrat plus 3x minus 3 sama dengan 1. Ini pindah ke kiri. Jadi x kuadrat plus 3x minus 3 min 1 sama dengan 0. Jadi x kuadrat plus 3x minus 4. Faktorkan. Ya. Jadi x ya. Ini 41 positif negatif. Jadi x-nya dapat minus 4 atau x-nya sama dengan 1. Meskipun ini jawabannya 2, tetapi tidak ada syarat yang lain. Syarat yang lain itu biasanya kan fx lebih dari 0. Terus gx lebih dari 0. Ini tidak. Ini langsung fx sama dengan 1. Berarti ini nggak perlu diuji ke syaratnya. Karena di sini aturannya tidak ada uji syaratnya. Jadi jawabannya langsung dua-duanya. Tanpa perlu uji syaratnya. Jadi jawabannya minus 4 dan 1. Jawabannya E, silahkan screenshot dulu. Paham ya? Jadi mengikuti pola persamaannya bagaimana. Sudah di screenshot ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Hx sama Hx log fx, Hx log gx. Di sini Hx fx gx. Hx log fx dan Hx log gx, maka fx sama dengan gx. Ini aturannya. Dengan syarat Hx-nya harus lebih dari 0. Kemudian fx-nya lebih dari 0. Gx-nya juga lebih dari 0. Dengarkan baik-baik. Di sini kan saya tulis ini x minus 3 log x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan x plus x minus 3 ya log 2x minus 7. Kita lihat di sini. Ini adalah hx-nya. Ini juga hx-nya.
Ini adalah fx. Ini adalah gx. Langsung saja, anggap aja ini hilang-hilang, tinggal fx sama dengan gx. Kan fx sama dengan gx. Ya, kita masukkan. Ya, fx-nya adalah x kuadrat min 6x plus 6 plus 8 sama dengan 2x minus 7. Pindah ruas ke kiri semua. Jadi x kuadrat min 6x plus 8 kurangi 2x plus 7 sama dengan 0. Jadi x kuadrat min 8x plus 15 sama dengan 0. Kita faktorkan. Jadi x kuadrat, x dengan x. Ya, 15 itu 5 kali 3. Jadi min. Sehingga jawabannya adalah x min 5 sama dengan 0. Atau x min 3 sama dengan 0, x-nya dapat 5 atau x-nya dapat 3. Nah, dari dua jawaban ini, kita harus uji ke syaratnya, karena di sini syaratnya hx-nya lebih dari 0, fx-nya lebih dari 0, gx-nya lebih dari 0. Ya, coba yang pertama dulu, x sama dengan 5. Kita masukkan ke syaratnya dulu, fx-nya dulu. Fx-nya adalah x kuadrat min 6x plus 8. Masukkan x-nya 5, jadi 5 kuadrat min 6 kali 5 tambah 8. 25 kurangi 30 tambah 8. Berarti ini 3. Berarti lebih dari 0, betul. Terus berikutnya, syarat berikutnya, hx-nya harus lebih dari 0, hx-nya. Masukkan ke hx. Hx-nya berapa? X minus 3. Ya. Hx-nya adalah x-nya 5, 5 kurangi 3, hx-nya adalah 2, lebih dari 0, betul. Berikutnya, ada syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah gx-nya. Masukkan ke gx. Gx-nya berapa? Gx-nya adalah 2x minus 7. Masukkan x-nya 5. 2 kali 5 kurangi 7. 10 kurangi 7 dapatnya 3. Berarti gx-nya lebih dari 0, betul. Jadi jawaban x sama dengan 5 ini memenuhi. Sorry ya, memenuhi. Betul. Sekarang yang berikutnya x sama dengan 3. Ya, saya masukkan ke hx-nya dulu. Hx-nya adalah ya x minus 3. Berarti masukkan x-nya 3. 3 kurangi 3 sama dengan 0. Tidak boleh. Hx-nya harus lebih dari 0. Kalau sama dengan 0, tidak boleh. Ya kan? Hx-nya syaratnya lebih dari 0. Kalau jawabannya 0, ya berarti tidak lebih dari 0. Lebih dari 0 itu bisa setengah, 2, 1. Nah, kalau 0 berarti tidak boleh. Berarti ini tidak memenuhi. Jadi jawabannya ya tidak memenuhi. Jadi jawabannya adalah cuma 1, yaitu x sama dengan 5. Dah, screenshot dulu. Screenshot dulu ya. Kalau sudah, Bapak lanjutkan soal berikutnya. Sekarang fx log hx, gx log hx. Ya, ini persamaan logaritmanya kurang pas ya. Bapak betulin ya. Ini maksudnya x plus 1 log x kuadrat plus 1 sama dengan ya ini x kuadrat minus 5 log x kuadrat plus 1. Ini maksudnya seperti ini. Ini salah, apa posisinya ini salah ya. Jadi ini sebagai fx, ini sebagai hx, ini sebagai gx, ini sebagai hx. Di sini syaratnya fx sama dengan gx. Dengan syarat fx-nya lebih dari 0, gx-nya lebih dari 0, dan hx-nya harus lebih dari 0.
Ya, ikuti ini fx sama dengan gx. Jadi fx sama dengan gx. Sehingga x plus 1 sama dengan x kuadrat minus 5. Ini pindah ke kanan semuanya. Ini sama dengan 0. Jadi kuadrat x kuadrat min 5 min x min 1. Sehingga x kuadrat min x minus 6. Terus saya tulis sebagai gini aja. X kuadrat min x minus 6 sama dengan 0. Faktorkan. X. Ya, ini 3, ini 2, ini minus, ini plus. Jadi X-nya dapat 3 atau X-nya dapat minus 2. Nah, ikuti uji syaratnya di sini. Ya, ikuti syaratnya harus fx lebih dari 0, kemudian gx-nya lebih dari 0. Nah, berarti saya coba dulu yang berikutnya x sama dengan minus 2. Saya masukkan ke fx-nya. Fx-nya adalah x plus 1. X-nya minus 2 plus 1. Berarti fx-nya adalah min 1. Padahal syaratnya fx-nya harus lebih dari 0. Min 1 itu kurang dari 0. Berarti ini tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi. Berarti nggak usah diteruskan. Sekarang X sama dengan 3. Kita masukkan ke fx-nya. X plus 1. Berarti 3 tambah 1. Berarti fx-nya 4. 4 itu lebih dari 0. Betul. Berikutnya ke gx-nya. Gx-nya itu adalah X kuadrat minus 5. Jadi 3 kuadrat minus 5. Jadi 9 kurang ini 4. Berarti ini memenuhi lebih dari 0. Terus kita lanjutkan ke berikutnya. Ya, hx-nya harus lebih dari 0. Kita cek hx-nya apa? Hx-nya adalah x kuadrat plus 1. Berarti masukkan 3 kuadrat plus 1 dapatnya adalah 10 lebih dari 0. Betul. Jadi jawabannya ini cuma ini saja. Jadi jawabannya itu X sama dengan 3. Dah, screenshot dulu. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang untuk A log X kuadrat tambah B A log X plus C, maka pakai permisalan misalnya Y sama dengan A log X, sehingga persamaannya nanti jadi persamaan kuadrat. Contoh soalnya seperti ini. Dengarkan baik-baik. Ini 2 log kuadrat 2X. 2X minus 2. Ini saya pindah ke kiri, min 2 log. Ya, 2X minus 2 min 2 sama dengan 0. Coba lihat di sini. Di sini ada kuadrat. Ya, di situ ada kuadratnya. Boleh saya tulis seperti ini. 2 log 2X minus 2 gini, tapi kurung kuadrat. Min 2 log 2X minus 2 dikurang 2 sama dengan 0. Pakai misal. Di sini pakai misalnya Y. Misalnya enggak Y boleh pakai P. Q boleh bebas. Misalnya Y sama dengan ini kan sama nih. 2 log 2X min 3. Ini 2 log 2X minus 2. Berarti ini sama, jadi dimisalkan. Berarti Y-nya adalah 2 log 2X minus 2. Jadi kita misalkan ini sebagai Y. Sehingga persamaannya menjadi Y kuadrat min Y min 2 sama dengan 0. Ya, ini Y kuadrat min Y min 2. Faktorkan. Jadi Y ini 2, ini 1, min, ini plus. Berarti Y-nya dapat 2, atau Y-nya sama dengan min 1. Ya.
Sudah dapat itu kan? Belum selesai. Kita satu-satu dulu. Y sama dengan 2. Y-nya itu apa sih? Y-nya itu 2 log 2x minus 2 sama dengan 2. Ya, kita samakan ruas kiri, ruas kanan kayak tadi. Jadi kalau ini biar muncul 2 log, ini 2 log 2x minus 2. Ini saya munculkan 2 log 2. Ini pangkatnya 2. Sehingga 2 lognya hilang. Sehingga 2x minus 2 sama dengan 2 pangkat 2, 4. Jadi 2x sama dengan 4 plus 2, jadi 2x sama dengan 6, x-nya sama dengan 3. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kita masukkan y sama dengan min 1. Berarti 2 log ya 2x minus 2 sama dengan min 1. Karena ini ada min 1-nya, berarti kita buat 2 log semua. 2 log 2x minus 2, ini dimunculkan 2 log 2. Pangkatnya minus 1. Terus 2 lognya hilang. Sehingga 2x minus 2 sama dengan 2 pangkat minus 1. 2x minus 2 sama dengan setengah. Ya, ini pindah ke kanan. Jadi 2x sama dengan setengah ditambah 2. 2x ya. Setengah tambah 2 atau gini aja sih. Dikali 2 aja. Ini semua saya kali 2. Sehingga 4x min 4 sama dengan 1. Berarti 4x sama dengan 1 tambah 4. 4x sama dengan 5. X-nya adalah 5/4. Nih. Ya. Jawabannya ada 2. Untuk memastikan jawabannya benar atau tidak, kita masukkan ke fungsi ini harus lebih dari 0. Masukkan ke numerusnya. Ya. Pakai syaratnya ya, fx-nya harus lebih dari 0. Masukkan ke fx harus 2x minus 2 harus lebih dari 0. Yang pertama dulu masukkan x-nya 3. Masukkan ke fx jadinya 2 kali 3 minus 3. Minus 2. Jadi fx-nya adalah 6 kurangi 2. Jadi fx-nya 4. Berarti lebih dari 0. Berarti memenuhi. Ini yang pertama. Ini oke. Sekarang berikutnya x-nya 5/4. Nah, masukkan ke fx-nya. Ya, 5/4 kan 2/4 ya. Sama dengan 2 kali x minus 2. 2 kali 5/4 kurangi 2. Ini coret dengan ini 2. Jadi fx-nya adalah 2,5 kurangi 2. Jadi fx-nya adalah 0,5. 0,5 itu lebih dari 0. Berarti ini memenuhi. Berarti memenuhi semua. Jadi jawabannya himpunan penyelesaiannya adalah 5/4,3. Ini jawabannya dua-duanya betul. Ya, screenshot dulu. Ya, sudah semua ya, paham ya? Coba soal ini, Bapak jelasin. Setengah log 2x plus 1 ditambah setengah log x plus 2 sama dengan min 1. Jadi kalau saya tulis lagi setengah log 2x plus 1 ditambah setengah log x plus 2 sama dengan min 1. Karena ini tambah, logaritma kalau tambah itu dikali. Jadi setengah log 2x plus 1 dikali x plus 2. Jadi digabung dulu. Terus ini kan min 1 nih. Padahal harus muncul ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama, ada setengah log. Berarti ini saya munculkan setengah log. Setengah log, karena ini setengah, berarti ini setengah juga. Pangkatnya di sini.
min 1. Jadi setengah log ini setengah log. Jadi udah muncul setengah log. Berarti ini boleh saya coret, hilang. Sehingga tinggal 2x plus 1 kali x plus 2 sama dengan ini setengah pangkat min 1. Jadi 2x plus 1 sama, kalikan x plus 2, setengah itu 2 pangkat min 1 dipangkatkan min 1. Sehingga saya kurung 2x plus 1, x plus 2 sama dengan ini coret, ya berarti tinggal 2 saja. Terus kita kalikan biasa, ini kali ini kali ini kali ini kali ini. Ya. Terus ya kalikan jadi 2x kuadrat plus 4x, ini kalikan ini plus x plus 2, ini dipindah kiri, jadi minus 2 sama dengan 0. Jadi 2x kuadrat plus 5x sama dengan 0, saya keluarkan x, jadi 2x plus 5 sama dengan 0. Berarti ini masing-masing sama dengan 0, jadi x sama dengan 0, 2x plus 5 sama dengan 0. Ya, ini 2x sama dengan minus 5, jadi x-nya adalah min 5/2. Ada 2 jawaban. Kita masukkan ke fungsi numerusnya. Numerusnya ada ini dan ini. Ya, numerusnya ini. Ya, numerusnya atau fx gx-nya ini anggap aja fx, ini sebagai fx, ini sebagai gx. Karena ada variabel ini. Jadi kita masukkan ke sini. Betul nggak dua-duanya ini? Yang pertama dulu, ya. Saya masukkan minus x-nya minus 5/2. Kita masukkan ke gx-nya aja yang kelihatan jelas, x plus 2. Jadi min 5/2 tambah 2. Min 5/2 itu min 2,5 tambah 2. Jadi min setengah. Setengah itu kurang dari 0. Min setengah itu kurang dari 0. Berarti ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi, harus lebih dari 0. Berarti ini tidak memenuhi. Berarti berikutnya kita masukkan x sama dengan 0. Masukkan ke fx dan gx. Fx-nya adalah 2x plus 1. 2 kali 0 plus 1. Fx-nya adalah 1. 1 itu lebih dari 0, betul. Terus masukkan ke gx-nya. Gx-nya adalah x plus 2. Masukkan x-nya 0 plus 2, berarti dapatnya 2. 2 itu lebih